Pelaku berhasil ditangkap di Bandara Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur saat ingin pulang ke kampung halamannya di Timur Tengah Utara. Diketahui keberadaan pelaku berada di daerah Jawa Timur. Dicek posisinya ada di Sidoarjo. Nah, kemudian dicek lebih dalam lagi ternyata ada di sekitar wilayah Bandara Juanda. Diduga akan keluar dari Surabaya, akhirnya diamankan. Kemudian dari teman-teman Aspek menyerahkan ke Polda Jatim. Pelaku kini tengah dalam perjalanan ke Bali untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Assalamualaikum pemirsa, apa kabar Anda? Semoga baik-baik saja ya. Sebelum kita mulai aktivitas hari ini dengan sarapan, kita update dulu yuk seputar berita hari ini agar pagi Anda lebih berisi. Bersama saya Erlang Purbaya, ini dia Cakrawala selengkapnya. Pemirsa, dalam acara debat Capres semalam, ada momen di mana Prabowo diserang oleh dua kandidat lainnya, Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Dan dengan sabar, Prabowo menjawab semua serangan itu. Menteri-menterinya mengusahakan peningkatan tukin di mereka. Lalu kita lihat tadi alutsista yang bekas, yang itu resikonya adalah keselamatan dari TNI kita. Mereka bekerja keras menjaga setiap jengkal tanah Republik ini. Tetapi mereka tidak didukung dengan policy. Karena itu menurut saya skornya justru di bawah 5, Mas Ganjar. Kalau 5 itu ketinggian, Pak Ganjar. Terima kasih, Pak Ganjar. Mas Anies gak usah takut. Disebut aja angkanya berapa gitu loh. Kayak saya gitu loh. Jangan di bawah 5, sebut aja berapa. 11, Mas. Dari 100. Oke. Saya bawakan ini dari rumah. Pak Ganjar, saya sudah buat rencana, tetapi yang menentukan termasuk Menteri Keuangan. Dan masalah yang kita hadapi, tolong ya, saya memang sudah jadi Menteri Pertahanan 4 tahun, tetapi kita diganggu oleh COVID 2 tahun, di mana terjadi refocusing. Saya pengen data yang Bapak katakan salah, data pertahanan Anda ini, Anda pertahanan saya, silahkan Anda bantah di sini. Mari kita bahas satu persatu, akan saya buktikan. Saya butuh hari ini, Pak. Nggak bisa. Saya tidak dikasih waktu. Jadi Anda tidak fair. Anda minta saya kasih penjelasan yang begitu rumit, tapi waktu saya terbatas. Jadi saya transparan, saudara. Dan yang saya katakan, kalau kita bicara MEF itu mulai dari berapa periode yang lalu. Jadi mari kita diskusi dengan baik sebagai negarawan dan tidak mencari-cari hal-hal yang keliru. Debat semalam juga membuat Capres nomor urut 1, Anies Baswedan, sempat menyinggung soal Kementerian Pertahanan yang dibobol hacker, hingga menyinggung food estate yang menguntungkan kroni serta merusak lingkungan. Dan Prabowo pun menjawab dengan lugas. Kementerian Pertahanan menjadi kementerian yang dibobol oleh hacker di 2023. Sebuah ironi, karena itu kita ingin mengembalikan. Dan 700 triliun anggaran Kementerian Pertahanan tidak bisa mempertahankan itu. Justru digunakan untuk membeli alat-alat alutsista yang bekas. Di saat tentara kita lebih dari separuh tidak memiliki rumah dinas. Sementara menterinya punya, menurut Pak Jokowi, punya lebih dari 340 hektar tanah di Republik ini. Ini harus diubah. Tambah lagi, food estate singkong yang menguntungkan kroni, merusak lingkungan, dan tidak menghasilkan. Sekali lagi Pak Anies ngomong-ngomong barang bekas, karena Pak Anies rupanya tidak mengerti masalah pertahanan. Saya bersedia Pak Anies, mengundang Pak Anies di tempat yang Pak Anies suka, kita diskusi. Saya akan bawa data. Saya akan bawa data yang sebenar-benarnya. Ya. Jadi barang-barang bekas itu menurut saya menyesatkan rakyat. Itu Pak tidak pantas seorang profesor ngomong-ngomong begitu. Ya. Karena dalam pertahanan hampir 50% alat-alat dimanapun adalah bekas. Tapi usianya masih muda.
Safari politik ketiga calon presiden juga diwarnai kejadian tak terduga dan saling sindir. Capres Anies Baswedan dipeluk dan cium pendukungnya di Tasikmalaya. Prabowo makan malam empat mata dengan Presiden Jokowi. Dan Ganjar Pranowo mendapatkan dukungan dari FBR Ikatan Keluarga Madura. Kegiatan kampanye ketiga calon presiden 2024 menyita sorotan publik. Bahkan kejadian tak terduga dialami Capres nomor urut 1 Anies Baswedan saat melakukan safari politik ke Tasikmalaya, Jawa Barat. Ketika Anies mengunjungi pondok pesantren Cipasung, tiba-tiba di tengah keramaian para pendukungnya, ada pria yang memeluk hingga mencium Anies. Ia nekat menerobos barisan pengamanan. Bahkan kacamata Capres nomor urut 1 sampai terlepas dan patah akibat terinjak-injak ribuan orang yang ada di lokasi. Menanggapi kejadian itu, Anies hanya tersenyum dan mengaku tak marah karena membludaknya sambutan masyarakat. Yang kacamata sampai jatuh, ada warga yang nyelonong ke Pak Anies, ada penggemar Pak Anies, gimana nih Pak? Tanggapannya Pak? Saya ditarik sangat sekali. Mau dipeluk yang ditarik kepalanya. Dipeluk juga Pak ya? Saking cintanya ke Pak Anies Pak ya? Anies pun tetap melanjutkan pidatonya di hadapan ribuan orang yang hadir. Momen pertemuan Presiden Joko Widodo dengan calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto turut menjadi perhatian. Presiden Jokowi makan malam bersama Prabowo Subianto di rumah makan kawasan Menteng, Jakarta Pusat pada Jumat malam. Pertemuan empat mata tersebut memantik beragam reaksi dari sejumlah elit politik. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani menegaskan bahwa keakraban Presiden Jokowi dan Capres nomor urut 2 yang juga Menteri Pertahanan itu menandakan sinyal keyakinan Jokowi terhadap Prabowo untuk melanjutkan tampuk kepemimpinannya. Kami merasa bahwa apa yang diperlihatkan dalam banyak gambar bagaimana Pak Prabowo, Pak Jokowi begitu akrab dengan Pak Prabowo makan malam hanya berdua, itu menunjukkan bahwa yang diharapkan untuk bisa melanjutkan kepemimpinan Pak Jokowi hanya Pak Prabowo. Pak Jokowi adalah presiden yang sekarang tingkat kecintaannya dari masyarakat mencapai 80%. Sementara di tengah kegiatan kampanye di Pulau Gebang, Jakarta Timur, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menilai pertemuan kepala negara dengan Prabowo sebagai bentuk keberpihakan yang kentara. Kalau buat saya pasti itu sudah menunjukkan sikap berpihak begitu ya. Kalau saya sih biasa saja. Kan memang sudah berpihak. Malah lebih baik kalau ditegaskan bahwa ya saya berpihak. Yang penting tidak akan ada penyalahgunaan kewenangan, kekuasaan, sehingga semua akan bisa fair play ya, bisa jurdil begitu. Kalau saya buat saya biasa saja. Ganjar mendapatkan dukungan dari Forum Betawi Rempuk, FBR, dan Ikatan Keluarga Madura di Pilpres 2024. Berbagai macam cara dilakukan para relawan untuk memperkenalkan capres dan cawapres yang didukungnya. Mulai dari menggelar lomba tangkap ikan hingga senam bersama. Memperingati 1 tahun dukungannya, Aliansi Relawan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar atau AREA menggelar lomba tangkap ikan bagi warga Kabupaten Bogor di Kecamatan Sukaraja. Ada sekitar 1,5 ton ikan dimasukkan ke dalam kolam mengalir ini. Lalu setiap warga telah membawa kantong plastik dan tidak boleh menggunakan alat apapun. Bagi warga yang menjadi peserta dengan mendapatkan ikan terbanyak mendapatkan hadiah berupa uang tunai. DPC Banteng Muda Indonesia Kota Mojokerto menggelar senam bersama ratusan ibu-ibu untuk memperkenalkan Capres dan Cawapres Ganjar Pranowo Mahfud MD. Selain itu juga untuk menjaga kesehatan agar masyarakat tetap sehat hingga pemilihan presiden berlangsung. Rencananya kegiatan senam bersama ini akan digelar rutin setiap hari Minggu di lingkungan kelurahan yang ada di Kota Mojokerto agar Capres dan Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD semakin dikenal di kalangan masyarakat. Memasuki hari ke-17, banjir masih merendam permukiman warga di Kota Sungai Penuh Jambi. Kecamatan Hamparan Rawang dan Tanah Kampung merupakan wilayah terparah dengan ketinggian banjir mencapai 2 meter. Beginilah kondisi banjir yang merendam sebagian wilayah di Kota Sungai Penuh Jambi. Banjir telah memasuki hari ke-17. Derasnya luapan Sungai Batang Merau pun berimbas pada bagian hilir Kota Sungai Penuh.
Dari 6 kecamatan di Kota Sungai Penuh yang terendam banjir, yang terparah saat ini berada di 2 kecamatan, yakni Kecamatan Hamparan Rawang dan Tanah Kampung. Ketinggian air mencapai 2 meter. Sebagaimana kita lihat bersama, terbentang luas daripada persawahan warga, yang mana 98% masyarakat Desa Tanjung Karang mata pencariannya adalah petani. Selain merendam permukiman warga, banjir juga merusak ratusan hektar sawah sehingga mengakibatkan gagal panen. Warga korban banjir di Karawang, Jawa Barat mulai mendapatkan bantuan yang diharapkan bisa meringankan dampak banjir. Sementara itu masuki hari kelima, banjir belum juga surut. Setinggi lebih dari 15 meter di Desa Pusparaja, Kecamatan Cigalontang, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, longsor dan menutup akses jalan. Akibatnya, akses jalan penghubung antara Desa Pusparaja dengan Desa Nangtang tak bisa dilalui kendaraan roda 2 maupun roda 4. Secara gotong royong warga, TNI Polri dan BPBD menggunakan alat seadanya menggali tanah yang menutupi akses jalan agar secepatnya bisa dilintasi. Material longsor tebing menutup jalan dengan ketebalan kurang lebih 4 meter dan luas 40 meter ini terjadi setelah wilayah tersebut diguyur hujan sejak siang kemarin. Selain menutup akses jalan, longsor juga mengakibatkan saluran air yang berada di bawah tebing tertutup dan tembok pembatas jalan roboh. Sebuah truk bermuatan batu split terlibat kecelakaan beruntun di Jalan Raya Leuwi Sadeng, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. 2 orang dinyatakan meninggal, sedangkan 2 orang dalam kondisi kritis. Diduga mengalami remblong, sebuah truk bermuatan batu split terlibat kecelakaan di Jalan Raya Leuwi Sadeng Leuwi Liang, Kecamatan Leuwi Sadeng, Kabupaten Bogor, Minggu siang. Menurut saksi mata di sekitar lokasi kejadian, truk melaju kencang dari arah Cigudeg menuju Leuwi Liang. Setibanya di daerah Cibokor, truk kehilangan kendali hingga akhirnya menabrak kendaraan yang ada di depannya. Tidak sampai di situ, truk juga menabrak sebuah tiang listrik. Dari atas. Dari atas, Kang ya. Nah, dari sana juga udah kedengar guru, nggak tahu lolos rem, nggak tahu apa. Dia nabrak pembatas dulu, nggak lama langsung meledak. Akibat kecelakaan tersebut, seorang korban meninggal dunia tertimpa tiang listrik, seorang lainnya meninggal karena tertimpa material. 2 korban lainnya saat dievakuasi dalam kondisi kritis dan langsung dibawa ke Puskesmas Cigudeg. Total korban sementara adalah 4 orang yang ditemukan. Hingga kini petugas dibantu warga sekitar masih melakukan penyisiran karena diperkirakan masih ada korban lain yang dinyatakan hilang. Posisi truk bermuatan batu split melintang di ruas jalan membuat akses jalan Leuwi Sadeng sementara ditutup untuk proses evakuasi. Aksi solidaritas bela Palestina pagi kemarin digelar di Surabaya, Jawa Timur. Para peserta menggelar doa bersama dan mengumpulkan donasi untuk Palestina. Kita mengucapkan terima kasih pada segenap donatur yang mendukung. Ruas Jalan Gubernur Suryo Surabaya, Jawa Timur, depan Gedung Negara Gerahadi pagi tadi menjadi lokasi aksi solidaritas bela Palestina. Salawat dipanjatkan teriring doa atau munajat untuk kemerdekaan Palestina. Para peserta membuka pengumpulan donasi untuk rakyat Palestina melalui Badan Amil Zakat. Salah seorang peserta bahkan menyerahkan mobilnya untuk dilelang dan hasilnya didonasikan sepenuhnya untuk rakyat Palestina. Para peserta juga menyerukan untuk terus memboikot produk-produk yang berkaitan dengan Israel. Sejumlah relawan yang pernah mengabdi di Gaza hadir dalam aksi solidaritas ini dengan cerita-cerita tentang situasi Gaza yang mencekam. Ketua Aliansi Rakyat Indonesia Bela Palestina, Ustadz Bahtiar Nasir, berharap gerakan ini bisa menggugah kesadaran masyarakat dunia agar berpihak pada Palestina. Meminta paksa uang kebersihan. Sesaat lagi tetap di Cakrawala. Terima kasih Anda masih bersama Cakrawala. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Kabar duka datang dari wartawan senior sekaligus Direktur News and Sports Center Antv, Bapak Haji Askar Min Zaini. Beliau tutup usia Jumat kemarin pukul 13.38 di usia 77 tahun. Suasana duka menyelimuti prosesi pemakaman yang dilaksanakan di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan.
Suasana haru menyelimuti prosesi pemakaman jenazah yang dilaksanakan di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan pagi tadi. Terlihat banyak sanak saudara dan rekan sejawat yang hadir pada pemakaman ini. Nampak istri dari almarhum Azkarmin Zaini, Ibu Hilda, dengan ditemani anak dan cucu, serta sejumlah karyawan ANTV mengantarkan jenazah ke peristirahatan terakhir. Almarhum yang merupakan salah satu pendiri ANTV dikenal sebagai sosok yang tegas, gigih, dan sangat dihormati di dunia jurnalistik. Ya, kalau Pak Azkarmin ini ialah mentor saya masuk ke dunia bisnis media. Beliau itu pendiri ANTV dari awal direktur news sama sports. Beliau bukan hanya senior, tapi pekerja keras, gigih, sehat, dan juga sangat dihormati di dunia jurnalisme Indonesia. Azkarmin Zaini sudah berkecimpung di dunia pers sejak tahun 1968 sebagai reporter warta harian. Azkarmin Zaini juga sempat menjadi wartawan harian Kompas sejak April tahun 1971 hingga tahun 1990. Sebelum berkiprah di ANTV, Azkarmin Zaini pernah menjabat sebagai pemimpin redaksi di Harian Umum Pelita. Beliau menjabat sebagai pemimpin redaksi ANTV sejak berdiri tahun 1993 hingga 2005 dan pada tahun 2007 hingga 2010. Sejumlah pedagang resah atas beredar uang palsu di pasar tradisional Kabupaten Bangkalan, Madura. Tak hanya pedagang di dalam, penjual di luar pasar pun menjadi korban. Pedagang di pasar tradisional Jedi, Kecamatan Soca, Kabupaten Bangkalan dihantui dengan maraknya peredaran uang palsu. Sejumlah pedagang kesal telah menjadi korban transaksi uang palsu. Korban tak hanya pedagang di dalam pasar, sejumlah penjual di luar pasar pun banyak yang menjadi korban uang palsu. Beli atau gimana? Orang beli, Pak. Ini uang rujaknya 12.000 di sini ya, di Oh, beli rujak ke Ibu? Iya. Yang beli laki apa perempuan, Bu? Perempuan. Oh, perempuan. Kalau ciri-cirinya, Bu? Orangnya kayak apa, Bu? Orangnya kecil, hitam, matanya sipit. Keluhan para pedagang ini pun ditindaklanjuti oleh pihak pengelola pasar Jedi. Atas banyaknya temuan uang palsu, petugas langsung memasang selebaran berisi himbauan untuk waspada terhadap peredaran uang palsu. Para pedagang berharap pihak kepolisian Polres Bangkalan, Madura bisa segera bertindak dan menangkap pelaku penyebar uang palsu tersebut. Meresahkan warga dengan meminta uang secara paksa atas jasa membersihkan sekitaran rumah warga. 11 orang pemuda diamankan warga Karet Tengsin, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Berita ini sekaligus menutup perjumpaan kita pagi ini. Saya Elang Purbaya pamit undur diri. Selamat beraktivitas, tetap semangat, dan wassalamualaikum. Udah tahu apa? Kamu lo izin nggak? Udah tahu pada Dalam video rekaman milik warga yang viral di media sosial, nampak Ketua RW tengah meminta pertanggungjawaban terhadap sejumlah pemuda yang mengaku kelompok pembersih wilayah di Jalan Karet Pasar Baru, Karet Tengsin, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Nampak seorang warga emosi terhadap 11 orang pemuda yang berbeda tempat tinggal lantaran meminta uang secara paksa. Peristiwa bermula saat sejumlah pemuda tersebut berkeliling kampung dan menawarkan jasa membersihkan selokan. Warga yang geram langsung melaporkan peristiwa tersebut ke Ketua RW dan langsung dibawa ke Mapolsek Tanah Abang, Jakarta Pusat. Saya pas posisi saya jam 3-an ada di rumah. Saya tetap Assalamualaikum. Lihat siapa, bilang ada apa nih? Mesin got nggak? Tapi Pak saya minta duit. Dia bilang nggak usah, got udah bersih. Ada tetangga saya, gotnya bersihin. Buang sampahnya kok berapa meter doang sembarangan. Wakil Ketua RW 06 membenarkan bahwa kelompok ini meminta uang dengan paksa, bahkan juga meminta sumbangan dengan dalih membantu korban kebakaran. Poinnya dia tuh minta sumbangan, dia minta kebantuan, dia minta uang atas jasanya dia gitu. Jasanya dia.
Ketika orang itu tidak mengasih, warga nggak ngasih, terus sampah ditinggal. Asalnya memang ada satu pemaksaan juga ada. Bahkan warga juga ada bilang, Pak itu kayaknya mintain maksa. Benar, itu maksa. Kelompok ini diketahui telah melakukan aksinya di sejumlah lokasi. Kini ke-11 kelompok tersebut masih menjalani pemeriksaan petugas kepolisian Polsek Tanah Abang, Jakarta Pusat. Silakan Pak Ganjar. Mas Anies gak usah takut. Disebut aja angkanya berapa gitu loh. Kayak saya gitu loh. Jangan di bawah 5, sebut aja berapa. 11 Mas, dari 100. Oke.